Pak, saya warga dari Antara. Izin mau bertanya, kan Pak Menko Polkam Pak BG sebelumnya setelah membentuk banyak Jangan tanya Pak Menko Polkam sebelumnya. Kalau tanya sama saya, apa yang Bapak mau kerjakan? baik yang sebelumnya itu sudah ditinggalkan, ada banyak satgas Pak ya. Nah ini apakah akan diteruskan? Saya tadi sudah menjelaskan bahwa fokus saya adalah memberikan peran, tugas, dan fungsi para deputi, staf ahli, Sesmenko, dan wakil menteri koordinator. Kabar hangat reshuffle kemarin saat pergantian 5 posisi menteri. Masih tersisa 2 jabat menteri yang belum diisi pejabat baru. Nah, kementerian yang belum definitif itu adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sama Menteri Olahraga. Lu apa sebabnya? Ini bagi Bengawan sangat menarik untuk ditelusuri. Karena mau bagaimanapun sebagai bekas jenderal TNI, Presiden kan mestinya tak kesulitan untuk menemukan sosok yang layak ditempatkan di sana. Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia itu loh, Menko Polkam atau Polhukam seringkali diisi purnawirawan TNI. Ya mesti pangkatnya jenderal. Nah pertanyaannya, masa iya Pak Prabowo belum menemukan sosok yang tepat itu? Kan akeh itu jenderal-jenderal TNI dari semua angkatan. Secara subjektif sih bisa tak simpulkan, sejatinya kepala negara tahu bener ini siapa yang bisa menggantikan posisi Pak Budi Gunawan. Loh, dia butuhnya siapa itu paham banget. Di tengah kemajuan zaman kayak sekarang, hanya sosok ini saja yang sebenarnya ada dalam hati Pak Prabowo. Ini menurut pandangan Bengawan. Dia itu adalah Profesor Mahfud MD. Walaupun berasal dari sipil, pengalamannya di berbagai bidang, termasuk jadi menteri maupun menteri koordinator. Entah bidangnya hanya Polkam atau Polhukam, semuanya sudah pernah ditempati Profesor Mahfud MD ini. Terus kenapa sampai sekarang tidak dilantik saja? Apa Presiden tidak bisa ngebujuk Profesor Mahfud? Atau dulu karena lawan rival dalam Pilpres? Apa Profesor Mahfud sendiri yang menolak mentah-mentah tawaran itu? Gegara Pilpres kemarin. Beliau bukan orang yang sentimental. Apa mungkin dilarang Bu Mega sehingga kemudian jabatan Menko Polkam dijabat ad interim oleh Menteri Pertahanan Pak Syarif Samsudin. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Ngompol tidak akan bahas posisi 01-nya Menpora. Ini marahi malah ya Bang Kuping. Kayaknya sih posisi lowong itu bakal dikasihkan sama keponakan Pak Prabowo, Mbak Saraswati, kelihatannya itu. Nah, kabarnya kan Mbak Saraswati mundur dari anggota DPR, ujuk-ujuk mundur. Lagian mesti kementerian ini penting. Ya, Om Bengawan menilai bobot politiknya biasa saja. Justru yang mesti kita pertajam adalah dari 5 menteri yang diganti, 4 diantara itu menteri lama. Dan semuanya anggota kabinetnya Pak Jokowi yang baru. Ya orang jadi berpikir kemana-mana seperti ini. Apakah ini sebuah kebetulan semata? Apa keputusan ini demi kesediaan Profesor Mahfud? Tidakkah ini bisa diartikan Ketua Umum Gerindra ingin menghentikan persepsi publik kalau dirinya masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi? Dari 4 nama menteri, yakni Bung Dito Aryo Tejo, Pak Budi Ari, Menteri Koperasi, yang selalu dikait-kaitkan dengan judol, Bu Sri Mulyani dan Pak Budi Gunawan. Hanya Menpora saja yang gak genap menjabat setidaknya 5 tahun pemerintahan Jokowi yang kedua. Nah, 3 nama lain, bahkan ada yang sudah menjabat sejak periode pertama, alias benar-benar orangnya Jokowi, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Itu jadi Menteri Keuangan sejak Juli 2016. Ya, di pertengahan periode pertama Presiden ke-7 masuk Pak Budi Gunawan. Mesti bukan menteri di pemerintahan Pak Jokowi, dia punya jabatan penting loh.
sebagai kepala BIN selama 8 tahun. Paling lama menjabat setelah lembaga itu jadi Badan Intelijen Negara sejak tahun 2001. Nah, kurang kapabel apa? Kurang kapabel gimana Pak Budi Gunawan ini? Kenapa mesti diganti? Lo tidakkah itu menggambarkan pensiunan polisi berpangkat bintang 4? Oh, kebak di sini, Pol. Yang mampu mengkondisikan situasi politik hampir 2 periode Presiden Jokowi. Nyatanya nek beneran ahli sebagai Menko Politik dan Keamanan, mengapa demo besar-besaran masih tetap terjadi, bahkan terjadi perusakan, penjarahan dan korban nyawa. Nah, akhirnya bulan lalu sampai awal bulan ini loh, masa nggak bisa diantisipasi? Loh pasti ada yang berpikir ini, bukankah Profesor Mahfud itu juga bagian dari menterinya Pak Jokowi juga? Loh kenapa dalam topik ini gak tak masukkan sebagai orang kepercayaannya Jokowi? Loh jelas konteksnya berbeda no bos. Tidak bisa disamakan dengan 4 menteri yang dicopot Prabowo, Pak Prabowo. Siapapun tahu. Profesor Mahfud kan ikut kontestasi Pilpres tahun lalu. Sama sekali tidak didukung oleh Jokowi. Bahkan diusung oleh partai yang memecat Jokowi sama anak-anaknya. Yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Loh mau disebut cedak, deket, ya maksa ora iso. Karena setelah mengundurkan diri jelang pendaftaran sebagai cawapres mendampingi Pak Ganjar, tak jamin wis gak ada komunikasi sama sekali antara Jokowi sama Profesor Mahfud. Bahkan sampai detik ini loh. Malah yang pada mengamati sewaktu Profesor Mahfud bicara di media, di berbagai podcast atau jadul di channel YouTube-nya, sama sekali wis tidak mengapresiasi Jokowi itu sendiri. The end bagi Pak Mahfud. Silakan dicek. Apa pernah beliau masih nyanjung-nyanjung Jokowi atau malah memuji-muji Wapres sekarang? Jelas renek. Suara kritisnya di berbagai platform makin menyadarkan rakyat Indonesia bila mestinya Profesor Mahfud orang yang tepat untuk jadi salah satu tokoh yang didengar pendapatnya, utamanya dalam politik dan keamanan. Loh, meski begitu sama sekali kita ya tahu krungu ada kalimat-kalimat yang mengandung kebencian atau rasa tidak suka, apalagi fitnah dari Profesor Mahfud kepada banyak tokoh atau lawan politiknya, termasuk Jokowi. Nggak pernah Profesor Mahfud itu memfitnah atau apapun lah. Misal bertemu dengan wartawan, dipancing soal kepemimpinan Jokowi atau Gibran, dia ngasih respon cukup fair kok, objektif. Dia jabarkan tuh titik-titik lemahnya dan negara mesti kayak apa, solusinya seperti apa, komitmen, integritas, sama konsistensinya, konsisten. Perkara situasi politik yang kondusif, dia menginginkan itu. Sama pemahaman hukum yang memadai, dia profesor, ahli hukum. Jelas bikin presiden pengen Pak Prabowo itu jangan pengen tenan ngajak masuk ke kabinet merah putih. Makanya Pak Syarif Samsudin jadi Menko Polhukam ad interim. Lu nggak tahu sampai kapan atau sampai Pak Prabowo bisa membujuk Profesor Mahfud. Nah, sebagai bekas rekan sejawat di kabinet 2019 sampai 2024, Pak Prabowo genah ngelotok. Siapa seorang Mahfud itu beneran yang orang kredibel. Oh, Pak Prabowo ngerti. Tidak sekedar pengetahuan hukumnya yang luas, melainkan gimana caranya membentuk atau membuat agar negara tetap kondusif. Tingkat kepercayaan rakyat ke negara juga tinggi. Presiden baru merasakan sekarang ini. Bila posisi menteri dijabat orang yang tidak tepat, hasilnya ya koyo saiki iki. Ruwet bundet. Pembantunya mung celap-celup. Gawe kebijakan renek sing cetha. Wah, apalagi menteri keuangan yang baru ini. Wah, wes. Banyak ngawur. Demo di mana-mana tidak bisa dihambat. Berbagai fasilitas umum rusak. Ada 13 gedung DPRD kabupaten kota hingga provinsi dibakar, dijarah masa. Ada 4 rumah anggota DPR loh, diobrak-abrik sama rakyat jelata. Masih ada rumah menteri senior SMI Sri Mulyani Indrawati yang juga diacak-acak. Tercatat ada 10 nyawa melayang
Lah mungkin presidennya mikirnya gini, kenapa di pemerintahan sebelumnya tidak pernah ada demo-demo? Bisa segenting sekarang inilah, dia baru nyadar ini. Bahkan Menko Polkamnya mungkin ya ora cocok. Kerugiannya sangat bombastis loh. Aksi mahasiswa dan ojol di minggu terakhir Agustus sama awal September menandakan ketidakmampuan Jenderal Budi Gunawan bekerja. Loh, apa Presiden marah beneran ini? Atas aksi-aksi di berbagai wilayah. Goduk. Untuk ramiso-miso. Yang pasti Pak Prabowo itu marah. Sangat terbuka kemungkinan. Ini sangat terbuka kemungkinan. Catatan-catatan kritis kayak begini nih. Yang bikin Budi Gunawan, rekam jejaknya tercoreng, dilengserkan segera. Presiden jelas merasa dipermalukan seperti ini. Nah, nama Pak Mahfud malah lali tak cerita nih. Malah ketutup yang lain. Siapapun tahu lah gimana latar belakang pria asli Madura ini. Selain tidak arogan, bersih dari berbagai kasus, dan yang terpenting kepercayaan rakyat ke Profesor Mahfud ini tinggi banget. Mau dia jadi anggota DPR, kemudian jadi hakim di Mahkamah Konstitusi, jadi Menteri Polkam zaman Pak Gus Dur, dan jadi Menko Polhukam zaman Pak Jokowi, hampir tidak ada pemberitaan negatif pada sosok profesor ini. Sedikit pun belum kita pernah mendengar loh, rungon-rungon kasus apa gitu loh. Nama Profesor Mahfud disebut yang negatif itu. Nah, ada orang nggak suka ya pasti ngomongnya orang cedok. Orang suka itu belum tentu kalau orangnya jahat. Orang seperti Pak Mahfud itu ya akeh sing ora seneng. Nah, kan nggak ada toh sesuatu yang negatif yang betul-betul muncul dari proses kehidupan Pak Mahfud. Nggak ada. Kasak kusuk, desas-desus, rumor, atau bisik-bisik tetangga loh. Atau ada kasus yang nyenggol beliau, reneng gitu. Nah, penampilannya sederhana, bersahaja. Tapi segala pendapatnya soal negara ini selalu ditunggu banyak orang, termasuk begawan. Loh, Presiden Prabowo ngerti nih, membiarkan beliau di luar pemerintahan jelas kerugian besar bagi negara ini. Neng Pak Prabowo ya sangat-sangat ngerti, sangat-sangat paham. Mau ditemui atau dimohon sama dia pun, kelihatannya loh nih, menurut begawan ini, kecil kemungkinan beliau bersedia bergabung. Loh, ini demi etika politik. Profesor Mahfud sangat paham tentang etika adab politik. Kesantunan, sama-sama menjaga martabat. Baik itu buat Profesor Mahfud, udah di menteri, dan tentu juga buat presiden. Apa kata orang atau kata rakyat? Walah, biar mungsuan baru untuk jabatan gelem lah, akhirnya kan gitu. Sekarang masuk kabinet, nah di konteks ini makna musuhannya secara sehat, bukan musuhan kotor. Harusnya dimaknai oleh rakyat. Tapi Profesor Mahfud tetap menjaga etika ini. Orang terutama yang masuk ke dunia politik itu mesti menjaga pride. Ojo jadi politisi oportunis. Nek di pilpres berhadapan-hadapan, masa iya saya pilpres gabung ke kabinet. Oh, ya ora lucu. Bagi Profesor Mahfud, yang kalah harus berada di luar pemerintahan. Oposisi lah kalau orang bilang. Membiarkan pemenang memperlihatkan program dijalankan. Yang di luar tinggal ngeritik, ngasih masukan dan sebagainya. Gimana rasanya coba? Nah, seorang kompetitor waktu kontestasi, begitu rampungan pilihan malah bergabung jadi teman. Nah, rakyat ada guyu. Situ yang dapat jabatan enak itu. Sedangkan para pendukungnya yang ngeluarin duit banyak, yang nyablon kaos, yang bikin posko, diwai padu karo tanggane. Harus sedulur, bahkan kadang-kadang karo bojone. Bila mau merapat, ya nunggu di periode kekuasaan rampung supaya sama-sama menjaga. Ini namanya sikap politik yang clear, yang ngerteni gimana rasa di hati pendukungnya. Ini yang membuat Profesor Mahfud kecil kemungkinan masuk ke kabinetnya Pak Prabowo saat ini. Meski kepala negara sampai mengganti 4 orang menteri yang genah identik dengan Jokowi, tetap bergeming kok. Sebelumnya si Noel, cegemek OTT KPK. Yang juga ketua relawan Jokowi mania, dibiarkan ditangkap KPK. Pak Prabowo yang ngerti obat mujarab
gen kabinetnya bisa ngangkat citra dirinya. Ya memang butuh Profesor Mahfud, satu-satunya jalan. Masa kita lupa sih? Waktu Pilpres 2014, Pak Mahfud itu ketua tim suksesnya siapa coba? Loh, kalau kita ingat-ingat, di 2019 sebelum menempati jabatan Menko Polhukam, dia ditawari posisi apa sama Jokowi? Belum gak dijegal sama Ketua Umum PKB dulu, dia jadi wapres di periode kemarin. Negara ini jelas butuh orang-orang yang memiliki karakter sekuat beliau. Ketegasannya saat bicara dan juga pengalaman hukumnya, tindakannya benar-benar konsisten. Ingat kasus Verdi Sambo. Nah, bukan desakan kuat Profesor Mahfud, memang bisa diusut tuntas. Wah, emboh. Lalu ada Kapolda yang main narkoba, Teddy Minahasa. Awalnya kan cenderung mau dilepas. Ya masuk juga. Terus pengusutan di korupsinya Rafael Alun, Asabri, penipuan korupsi koperasi Indosuria, dan lain sebagainya. Menteri-menteri kabinet akan sungkan kalau ada Profesor Mahfud. Dia salah satu orang yang setelah menjabat gak takut apapun. Gak wedi ada yang dibongkar. Makanya dalam berpendapat, ya terasa nggak ada beban. Lost doll. Profesor Mahfud mesti punya channel YouTube sendiri. Dia banyak jadi sumber pengetahuan hukum dan politik sekarang ini. Dia hampir nggak pernah absen loh di podcastnya Deddy Kobuser sama Profesor Renal Kasali. Dua channel yang banyak dikemari orang ini. Kita tahu. Pas Pilpres kemarin, Deddy nggak nyoblos ke Pak Mahfud loh. Loh aku ngerti no kenapa. Loh orang kan mencari dirinya bila ada perkara hukum. Nah kan gitu. Orang nyoblos ini ada susahan, ada kesulitan, dia mendatangi Profesor Mahfud. Atau situasi politik negara tensinya rada dhuwur saat ini. Ya. Butuh seorang Profesor Mahfud. Disinilah letak tingginya bargaining position bekas guru UII Yogyakarta ini. Omongannya hampir selalu dipercaya orang. Beliau juga aktif di sosial media macam platform X. Dan kalau ada pejabat, menteri, elit partai berlawanan pandangan, berpendapat keliru, Profesor Mahfud tak segan-segan nyenggol di medsos. Las, nggak ada beban. Nek wis ngono, yang bersangkutan nek gak diem, ya berterima kasih. Sudah diingatkan gitu. Sikapnya nggak kritis, ya sikapnya yang kritis ini. Ya ini memang karakter Profesor Mahfud. Hampir tidak berbatas ruang dan waktu. Tidak mengenal orang tertentu atau partai politik apapun. Artinya apa? Seandainya masih jadi menteri, segala sesuatu yang melanggar tetap akan dia benahi. Kurang kuat apa Verdi Sambo sama Teddy Minahasa itu? Ya dibongkar juga dan akhirnya masuk. Nek babakan kendel-kendelan, Jokowi biyen dorong-dorong Pak Mahfud lah. Bukan maju sendiri. Lah pernah dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Tanpa tedeng aling-aling bicaranya beras. Kayak suara gerontal mutah itu. Lah orang macam begini nih hampir susah ditemukan penggantinya di negara kita ini. Pak Prabowo hingga rela mencopot 4 menterinya Jokowi yang terkait dengan Jokowi hanya demi mendapatkan seorang Mahfud. Bu Sri Mulyani, salah satu menteri terbaiknya juga, ikut kena imbasnya. Budi Ari orang kepercayaan Jokowi, pasang badan buat keluarga Jokowi, melu kesapu juga. Dito Aritejo meski berlatar belakang dari Golkar yang berkontribusi besar pada kemenangan Prabowo, bisa tak bertahan. Geser. Nah mungkin sebagian orang ya bingung. Kenapa gak Pak Syarif Samsudin aja digeser ke Menko Polhukam, sedangkan Menteri Pertahanan dicarikan yang baru? Lora gampang itu. Tidak segampang itu no bos. Kaya jadwal roda wae. Bisa sadek-sadeknya diganti. Waktu ada konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam itu, pejabat sementara yakni Pak Syarif Safrudin, dia nggak mau ditanya-tanya tentang kepemimpinan Budi Gunawan. Purnawirawan bintang 4 ini kelihatan emosi, nek disenggol-senggol nama BG. Budi Gunawan ini terkesan nggak suka itu ketok loh, ini saya hanya pandangan dari mata kacamata Om Begawan aja. Lah kuwi lagi ditakoni pejabat lama loh. Gimana nih ditakoni peristiwa yang kemarin?
demo-demo itu loh. Intinya gak gampang nyari orang yang pas. Makanya Pak Prabowo kuwi pokoknya ora gelem ora maune ya Profesor Mahfud bersedia masuk ke kabinetnya. Jadi Menko Polhukam. Itu taktil. Ini menurut pandangan Begawan. Gitu ya. Jadi masukkan aja, salam Begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.